Assalamualaikum Din. Tokonya masih buka aja nih Din. Waalaikumsalam warahmat. Alhamdulillah meskipun pelanggan mulai jarang aku masih bisa bertahan. Ngomong-ngomong ada yang bisa aku bantu Pak, HP-nya kenapa? Nah ini dia Din, HP aku itu tiba-tiba mati sendiri padahal nggak jatuh, nggak kena air juga, pokoknya mati aja, nggak bisa dihidupin lagi. Aku jadi panik soalnya di HP ini ada nomor-nomor penting. Oh gitu Pak, tenang aja, aku coba cek dulu ya. Waduh, mudah-mudahan nggak parah ya Din. Kalau harus beli HP baru ya bisa jebol tabunganku. Maklum gaji pensiun belum cair Din. Santai aja Pak, kita lihat aja dulu masalahnya ya. Kayaknya ini cuma masalah baterai Pak. Nggak ada komponen yang rusak parah, baterainya udah lemah, jadi HP-nya mati sendiri. Masa Din? Cuma itu aja, aku kira rusaknya parah, soalnya nggak bisa nyala sama sekali. Iya Pak, kalau baterainya udah terlalu soak, ya gitu jadinya. Aku ada stok baterai yang cocok buat HP ini. Mau aku gantikan sekarang? Wah boleh Din, boleh. Tapi jangan mahal-mahal ya Din. Aku kan pelanggan setia nih. Masa nggak ada harga spesial buat aku? Tenang aja Pak, aku kasih harga terbaik buat para pelanggan setia kayak Bapak. Udin mengambil baterai baru dari rak, memasangnya dengan hati-hati kemudian mengetes HP itu. HP menyala kembali. Alhamdulillah hidup lagi. Cepet banget kerjanya Din. Nggak salah aku datang ke sini. Berapa totalnya Din? Murah aja Pak, cuman biaya baterai sama pemasangan aja, jadi totalnya 50.000 aja dah. Waduh, masih bisa kurang kan nih Din? Ada-ada aja Pak, udah aku kasih harga miring tuh. Tapi gak apa-apa deh, aku kasih potongan dikit buat Bapak. Nah gitu dong, rezeki gak kemana-mana. Ini nih uangnya, makasih banyak ya. Semoga toko kamu makin laris. Amin Pak, terima kasih banyak juga ya Pak Rahmat, hati-hati di jalan ya. Usaha Udin berjalan dengan sangat stabil, tapi keuntungannya kecil. Udin sering merasa lelah karena kerja keras tapi penghasilannya tidak seberapa. Hari ini sepi lagi. Dari kemarin cuma satu pelanggan yang datang. Kalau begini terus, gimana aku tuh bisa lanjut usaha ini ya? Tiba-tiba suara musik promo terdengar dari seberang jalan. Beberapa warga kampung berkumpul di depan toko baru. Din, udah lihat belum itu? Toko yang baru depan itu gila, tempatnya bagus banget, ada AC-nya, ada ruang tunggu nyaman. Wah, kayaknya servis di sana enak ya. Iya Pak, aku juga baru sadar pagi ini. Tempatnya gede, bersih, lengkap. Kayaknya mereka serius banget nih buka usahanya. Din, ini HP anak aku tiba-tiba mati. Kamu bisa cek kan? Tapi sebelumnya aku mau tanya dulu, servis di sini lama nggak kira-kira? Soalnya di Teknovik sana katanya bisa selesai setengah jam. Oh, kalau cuma mati mendadak begini aku cek dulu ya Bu. Biasanya kalau masalah kecil nggak butuh waktu lama. Oh iya, kalau di sini ada gratisannya nggak sih Din? Soalnya Teknovik katanya kasih gratisnya servis 7 hari. Kalau di sini aku pastikan barang yang aku pasang bagus Bu. Biasanya nggak ada masalah setelah diperbaiki. Jadi aku nggak kasih garansi. Wah, tapi kalau di sana ada garansinya, orang pasti lebih milih ke sana, Din. Soalnya mereka kasih kepastian. Jadi pelanggan nggak takut kena tipu. Kamu nggak mau coba kasih garansi juga? Aku nggak bisa janji Pak. Aku nggak bisa janji banyak Pak. Tapi kalau ada masalah setelah servis, ya aku bantu lagi tanpa biaya tambahan. Gini aja deh, Din. Aku coba tanya dulu ke sana. Kalau antrinya lama, aku balik lagi ke sini lagi ya. Ya Bu, silahkan. Ibu itu pun berbalik dan berjalan ke Teknovik. Udin hanya bisa menatap tanpa bisa berbuat banyak. Malam harinya Udin duduk termenung di toko yang udah sepi. Sejak muncul toko servis baru di sekitar tokonya, Udin mulai kehilangan pelanggan. Pendapatannya kemudian menurun. Ya Allah, kenapa usahaku itu jadi kayak gini ya? Dulu para pelanggan datang silih berganti, tapi sekarang satu pun jarang yang mampir. Kalau terus begini aku nggak bakal bisa bayar sewa bulan depan.
Pak Rahmat, lama gak kelihatan, gimana kabarnya? Tin, alhamdulillah baik. Gimana toko kamu? Masih jalan kan? Ya gitu deh Pak, pelanggan makin sedikit sejak Teknovik itu buka. Aku jadi bingung mau gimana. Ya, soalnya di sana cepet banget servisnya, Din. Aku tadi servis LCD cuma setengah jam udah jadi. Terus ada garansinya pula. Jadi kalau rusak bisa balik tanpa bayar. Ya Pak, aku ngerti pelanggan pasti pilih yang paling nyaman dan menguntungkan. Tapi kamu jangan menyerah, Din. Rezeki gak kemana-mana. Mungkin kamu itu bisa cari strategi lain biar toko kamu itu tetap jalan. Ya Pak, terima kasih sarannya. Bapak Rahmat pamit dan berjalan pergi. Kalau kayak gini terus, bisa-bisa kalau toko ini tutup, aku nggak punya penghasilan lagi. Aku nggak tahu harus bagaimana. Nggak ada uang buat bayar sewa tokonya lagi. Nggak ada uang buat makan. Nggak ada uang bayar listrik. Mungkin ujung-ujungnya aku itu jadi pengemis di jalan. Mana kalau dipikir-pikir sewa tokonya itu udah jatuh tempo lagi. Harus segera dibayar. Ini mah, tapi mau bayar pakai apa ya? Namun tiba-tiba saja datang pemilik ruko untuk menagih uang sewa. Assalamualaikum, Din. Bisa ngobrol sebentar? Waalaikumsalam Bu, silakan duduk dulu. Din, maaf kalau aku datang tiba-tiba. Aku cuma mau ngingetin soal uang sewa toko. Udah hampir jatuh tempo, tinggal beberapa hari lagi. Ya Bu, aku paham, aku juga udah mikirin hal tersebut dari kemarin. Aku itu benar-benar lagi kesulitan sekarang. Pendapatan aku turun drastis. Aku janji bakal bayar. Cuma aku butuh waktu lebih, mungkin 1 atau 2 minggu lagi. Aku ngerti kondisi usaha kamu, Din. Aku juga lihat sendiri pelanggan kamu makin sedikit sejak toko baru itu buka. Tapi kamu tahu sendiri, aku juga punya kewajiban. Kalau kamu nggak bisa bayar tepat waktu, aku nggak bisa janji bakal kasih waktu lebih lama. Bu, tolong kasih aku kesempatan. Aku nggak punya tempat lagi buat usaha. Kalau toko ini tutup, aku nggak tahu harus gimana. Din, aku kasihan sama kamu. Tapi aku juga punya tanggungan. Kalau kamu belum bisa bayar tepat waktu, aku terpaksa cari penyewaan lain. Bu, tolonglah. Toko ini satu-satunya harapan aku. Aku akan usaha. Aku janji aku nggak akan lari dari tanggung jawab. Gini aja, Din. Aku kasih waktu seminggu buat kamu cari solusi. Tapi kalau dalam seminggu kamu belum bisa bayar, aku terpaksa harus kasih tempat ini ke penyewa lainnya. Aku akan cari cara. Aku janji. Mungkin aku itu bisa coba buat promosi atau minta bantuan saudara dulu. Aku ngerti, Din. Aku tahu kamu bukan orang yang suka kabur dari masalah. Tapi aku juga ada batasnya. Aku juga harus bayar pemilik ruko ini. Kalau aku biarin terus tanpa ada kepastian, aku sendiri yang bakal rugi. Gak punya pilihan lain Bu. Aku harus cari cara. Aku gak bisa kehilangan tempat ini. Kamu yakin bisa dapetin uangnya dalam seminggu? Usaha kamu lagi sepi, Din. Jangan sampai kau malah makin stres. Ya udah, Din. Aku kasih waktu kamu seminggu. Kalau dalam seminggu kamu gak bisa bayar, aku harap kamu bisa menerima keputusan aku dengan lapang dada. Ya Bu, terima kasih udah kasih aku waktu. Ibu itu kemudian melangkah keluar meninggalkan Udin yang masih duduk termenung. Keesokan harinya Udin masih memikirkan cara untuk menarik kembali para pelanggannya. Apa gunanya aku turunin harga kalau tetap nggak ada yang datang ya? Mereka semua lebih percaya toko baru itu. Aku bisa gulung tikar kalau begini terus. Tiba-tiba datang Tono, teman lama Udin yang dulu sama-sama bekerja di bidang servis HP. Din, toko lo masih ada ya ternyata. Gua pikir sudah tutup. Masih bertahan Ton, tapi nggak tahu sampai kapan ini. Sepi banget, Din. Nggak kayak dulu. Kok bisa begini ya? Sejak toko baru itu buka, pelanggan gue itu makin dikit. Mereka kasih harga lebih murah, servis cepat, ada garansinya pula. Ya elah, Din. Lo masih terlalu jujur. Udah tahu persaingan makin gila. Lo malah main aman. Mau sampai kapan kayak begitu? Maksud lo? Gini, Din. Gue ada ide buat lo tetap bertahan. Ganti spare part asli dengan yang palsu. Tapi kasih harga mahal. Modalnya kecil. Cuannya gede. Lo cuma perlu meyakinkan para pelanggan kalau barang yang lo pasang itu asli. Gak bisa Ton, itu curang namanya. Gue gak bisa nipu para pelanggan gue sendiri. Lah, lo pikir yang di seberang sana itu jujur semua? Mereka bisa kasih harga murah karena mereka juga nggak 100% pakai barang ori. Kalau lo masih keras kepala ya siap-siap aja toko ini bakal tutup. Tapi kalau gue tetap kayak begini, gue bakal bangkrut. Nah itu dia, lo pikir-pikir baik ya. Din,
Mau tetap miskin tapi jujur atau sukses tapi sedikit nakal, hidup itu pilihan. Ya sudah kalau begitu gue pulang aja deh ya. Tadinya mau ngajakin lo mabar, malah lagi ada masalah. Aku pulang ya. Semangat ya Din. Awalnya Udin ragu tetapi mulai memikirkan cara ini sebagai solusi. Udin coba memanipulasi harga servis menaikkan biaya tanpa sepengetahuan pelanggan. Dia mengganti komponen dengan kualitas lebih rendah tetapi tetap mengenakan harga yang mahal. Toko servis HP Udin semakin ramai, pelanggan mulai berdatangan silih berganti. Wah, alhamdulillah hari ini laris banget. Kayaknya usaha ini mulai naik daun. Pelanggan makin banyak, duit juga makin lancar. Assalamualaikum Bang Udin, aku mau komplain nih, HP aku yang abang perbaiki minggu lalu kok tiba-tiba mati lagi, padahal baru dipakai beberapa hari. Waalaikumsalam Pak, aneh juga ya. Coba aku lihat dulu deh. Bang, aku pakai HP ini biasa aja, nggak jatuh, nggak kena air tapi kok tiba-tiba mati sendiri. Aku cek ya. Gak ada masalah dari servis sebelumnya Pak. Bisa jadi karena pemakaian Bapak sendiri. Bapak mungkin keseringan di charger semalaman atau kena suhu panas. Aku selalu jaga HP aku. Bang selama ini nggak pernah bermasalah sebelum diservis di sini. Ya namanya barang elektronik Pak. Kadang-kadang ya begitu. Bisa rusak kapan aja. Ini bukan karena servisku. Mungkin memang udah waktunya ganti HP baru ya kan Pak. Ya udahlah Bang, bisa diperbaiki lagi nggak? Tapi jangan mahal-mahal ya. Bisa, tapi ganti komponennya agak mahal dikit. Bapak siap bayar. Ya udah deh Bang, yang penting HP aku nyala lagi ya. Bang Udin, HP aku tiba-tiba error nih, layarnya nggak mau respon. Waduh, ini kayaknya parah Rin. Bisa jadi motherboardnya kena nih. Serius bang? Padahal HP ini baru aku beli 6 bulan lalu dan selama ini nggak pernah rusak. Ya namanya barang elektronik kadang emang suka ada yang masalah. Ini aku bisa benerin tapi biayanya lumayan besar. Mungkin sekitar 800.000 sampai sejuta Rin. Semahal itu, kok bisa sih bang? Nggak ada opsi yang lebih murah gitu? Sayangnya nggak ada Rin. Kalau nggak segera diperbaiki ya bisa makin parah. Nanti malah nggak bisa hidup sama sekali. Ya udah deh bang, nggak ada pilihan lain. Tapi tolong benerin yang bener ya bang. Tenang aja Rin, di sini servisnya dijamin. Udin membawa HP ibu itu ke belakang, padahal sebenarnya HP itu hanya mengalami masalah kecil yang bisa diperbaiki dalam hitungan menit. Ia sengaja menundanya beberapa jam agar terlihat seperti perbaikan besar. Nah, udah jadi Rin. Sekarang HP-nya kamu udah kayak baru lagi. Makasih ya. Makasih ya Bang Udin. Aku bayar sekarang aja deh. Nih Bang uangnya. Aku pulang kalau gitu. Toko servis HP Udin semakin berkembang, keuntungannya berlipat-lipat ganda. Bisnis ini benar-benar cuan, cuma modal murah tapi untungnya luar biasa. Pelanggan mana paham soal seprepat ya. Yang penting HP mereka itu nyala lagi. Urusan lain itu belakangan. Aku udah bisa beli motor baru, baju bagus, makan enak tiap hari. Wah, hidup ini jadi lebih mudah sejak aku pinter dikit dalam usaha ini. Tiba-tiba beberapa pelanggan datang ke toko servisnya Udin. Assalamualaikum Din, HP yang kemarin abang servis kok makin parah ya. Layarnya kadang mati sendiri, ini gimana sih ceritanya? Waalaikumsalam Pak, sini coba aku lihat dulu.
Ini kayaknya masalah baru Pak, bukan dari servis aku yang kemarin. Jangan bohong Udin, HP aku juga makin lemot setelah diservis di sini. Sebelumnya nggak kayak gini. Beneran tuh, jangan-jangan kamu pakai spare part palsu ya Din, makanya cepat rusak. Ya ampun, tenang dulu semuanya. Mungkin karena pemakaiannya Pak. Kadang HP memang ada umurnya. Kalau mau ya aku bisa servis lagi, tapi butuh biaya tambahan. Hah, bayar lagi? Jadi kami tuh harus bayar 2 kali untuk kesalahan kamu. Bang Udin, HP aku malah makin rusak setelah abang servis. Layarnya berkedap-kedip terus dan kadang mati total. Ini jelas bukan karena pemakaian. Kayaknya ini masalah lain, bukan karena servis aku kemarin, Rin. Bang, jangan bohong. HP ini baik-baik aja sebelum diservis di sini. Aku nggak terima kalau abang nggak mau tanggung jawab. Nah, lihat tuh, bukan cuma aku yang kena, ini jelas ada yang nggak beres Din. Kita nggak bisa biarin ini terus terjadi. Harus ada yang tanggung jawab. Waduh, tuduhan berat tuh, Rin. Aku nggak mungkin kayak begitu. Aku nggak bisa percaya lagi sama abang. Aku bakal cari tahu kebenarannya. Dan kalau aku dapat bukti, abang bakal aku laporin. Di rumah Pak Rahmat sedang membuka HP yang baru saja diservis di toko Udin. Saat ia mencabut casing belakangnya, ia terkejut melihat komponen yang tampak berbeda dari aslinya. Ini kok beda ya? Biasanya baterai HP aku itu ada logonya, sekarang polos begini. Jangan-jangan Pak Rahmat mengambil HP temannya yang sama-sama pernah diservis di toko Udin. Ia membandingkan komponen dalam dan melihat ada kejanggalan. Wah, ini jelas-jelas bukan spray part asli. Udin curang. Dia nipu kita, kabelnya juga beda. Gak mungkin asli. Kita harus kasih tahu warga nih. Berita itu kemudian mulai menyebar, banyak para pelanggan lain yang ikut curiga. Keesokan harinya warga mulai berdatangan dalam jumlah besar. Beberapa membawa HP mereka yang rusak. Sebagian lagi membawa bukti bahwa spare part yang dipasang Udin bukan asli. Din, kamu harus jelaskan ini semua. Spare part yang kamu pasang di HP ini ternyata palsu. Ini buktinya. HP anak aku sekarang mati total setelah servis di sini. Kamu bilang udah diganti dengan baru, tapi ini malah diganti pakai barang palsu. Aku juga kena Din. Lihat nih kabel fleksibel yang kamu pasang udah putus. Padahal baru beberapa hari. Kamu pikir kami itu semua ini bodoh apa? Semua HP yang kamu servis malah makin rusak, Din. Kamu pikir bisa ada tanggung jawab? Jawab, Din. Jangan cuma diam. Kami cukup sabar ini. Tapi sekarang kami butuh penjelasan. Kamu udah menipu kami semua. Kami bayar mahal buat servis tapi malah dapat spare palsu. Kamu kira kami ini apa? Bapak-bapak, ibu-ibu, tolong tenang dulu ya. Mungkin ini ada kesalahan dari pemasok spare part aku. Aku nggak mungkin sengaja nipu kalian. Bohong, jangan salahkan pemasok, kamu yang pasang ya. Kalau kamu memang jujur, kenapa kamu nggak pernah mau kasih garansi? Kenapa HP kami malah makin rusak setelah servis di sini? Kamu yang tahu jawab, kami semua udah cek ini. Bukan kesalahan pabrik atau pemasok, ini murni karena kamu itu pakai barang murahan. Ya aku paham bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau kalian mau aku bisa perbaiki lagi HP-nya gratis. Ini bukan soal gratis atau enggak, ini soal penipuan. Kamu pikir kami bisa begitu saja menerima kebohongan kamu? Gratis? Kamu kira dengan itu semua masalah selesai? Kami udah rugi banyak gara-gara kamu, Din. Udah cukup, kita nggak bisa percaya sama dia lagi. Laporkan dia ke polisi sekarang juga. Warga bersorak setuju. Beberapa hari, mereka mulai bergerak pergi meninggalkan toko bergegas menuju kantor polisi. Aku nggak bisa tinggal di sini lagi nih. Kalau mereka datang lagi sama polisi, wah aku bisa ditangkap. Aku harus ambil uangku dan kabur sekarang juga. Udin bergegas masuk ke dalam ruang belakang toko, tempat ia menyimpan uang hasil usahanya. Seenggaknya aku itu masih punya ini. Semua ini hasil kerja keras atau mungkin kerja curangku. Udahlah, yang penting aku itu bisa selamat. Tiba-tiba Udin tersengat listrik yang luar biasa. Tubuhnya tersentak, otot-ototnya menegang. Seketika ia terjatuh ke lantai. Sakit, tolong. Panas, sakit, badanku kaku. Aku nggak bisa melepas tangan, tolong. Ini aku bukan, ini bukan yang aku rencanakan. Aku nggak mau mati begini. Sengatan listrik terus mengalir membuat tubuhnya bergetar hebat. Enggak, aku nggak boleh mati begini, tolong. Pandangan Udin mulai kabur, perlahan tubuhnya melemah dan akhirnya ia tergeletak tak bergerak di lantai toko. Lalu percikan listrik itu semakin besar dan mengakibatkan toko Udin mengalami kebakaran. Panas apa ini? Api, udara aku nggak bisa bernapas.
Aku harus keluar dari sini. Enggak. Aku nggak bisa mati begini. Aku harus keluar. Dia berusaha bergerak tapi tubuhnya masih lemah akibat sengatan listrik. Ia merangkak ke arah pintu, tapi api dengan cepat menghadang jalannya. Oh, sakit sekali. Tolong siapapun tolong. Tidak ada yang menolong Udin saat itu, hingga akhirnya semua toko servis HP Udin terbakar hingga hangus bersama Udin-Udinnya.